Saudara Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan. 9. Saudara Eko Putro Sanjoyo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 10. Saudara Sopyan Jalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. 11. Saudara Bambang Brojonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 12. Saudara Asman Abnur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2016 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 84/P tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengangkat Saudara Thomas Trikasih Lembong sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan kepadanya diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lain setingkat menteri. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2016 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri Negara Kabinet Kerja dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sisa masa jabatan periode tahun 2016-2019 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Kerja dalam sisa masa jabatan periode tahun 2014-2019 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya
dan dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia, diikuti undangan lainnya.
Menko Maritim dijabat oleh Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya. Kemudian Binsar Panjaitan dijabat sebagai Menko Polhukam. Selain itu, Sri Mulyani Indrawati mendapat jabatan atau pos lainnya yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia. Untuk Maria menjabat sebagai Menteri Perhubungan yang menggantikan Ignatius Jonan. Kemudian Profesor Muhajir menduduki posisi sebagai. Ini adalah pelantikan para menteri baru oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan sekarang para menteri-menteri baru yang terdapat di 13 posisi pos kementerian baru sedang menerima ucapan selamat dari para undangan yang hadir di sana. Kami akan bacakan sedikit tentang menteri-menteri yang menjabat secara resmi mulai hari ini. 4 menteri berganti posisi. Yang pertama adalah Luhut Binsar Panjaitan dari posisi Menko Polhukam sekarang menjadi Menko Kemaritiman. Kemudian Bambang Brojonegoro yang berasal dari Menteri Keuangan sekarang menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas. Kemudian ada Sofyan Jalil yang berasal dari Kepala Bappenas, kemudian sekarang berganti posisi menjadi Menteri Agraria, dan Thomas Lembong yang berasal dari Menteri Perdagangan, kemudian sekarang menjadi Kepala BKPM. Kemudian ini adalah daftar-daftar dari nama-nama menteri yang baru menjabat pada hari ini. Yang pertama adalah Wiranto yang menjabat sebagai Menko Polhukam menggantikan Luhut Binsar Panjaitan, di mana Wiranto selaku Ketua Umum Partai Hanura juga pernah menjabat posisi yang sama 16 tahun silam pada saat pemerintahan Presiden Gus Dur. Kemudian yang kembali lagi selain Wiranto adalah Sri Mulyani yang menjabat Menteri Keuangan terakhir pada tahun 2010 sebelum menjabat sebagai Direktur Pelaksanaan Bank Dunia dan sekarang kembali menjadi Menteri Keuangan. Kemudian Eko Putro Sanjoyo, Menteri Desa yang menggantikan Mawan Jafar juga berasal dari PKB. Kemudian Budi Karya Sumadi menjabat sebagai Menteri Perhubungan menggantikan Ignatius Jonan. Representasi dari Partai Nasdem adalah Enggar Tiasto Lukita yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Thomas Lembong. Kemudian Archandra Tahar menjabat sebagai Menteri ESDM menggantikan Sudirman Said. Profesor Muhajir menggantikan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian Erlangga Hartarto yang berasal dari Partai Golkar menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Kemudian representasi dari Partai PAN, Partai Amanat Nasional adalah Asman Abnur yang menjabat sebagai Menpan RB menggantikan dari politisi Partai Hanura Yudi Krisnandi. Mas Jayadi, kalau kita lihat di sini ada 9 sosok baru dalam kabinet kerja. Bagaimana mereka bisa mengejar maupun juga tune in kalau kita istilahnya dengan kabinet kerja yang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun? Oke, hampir 2 tahun. Iya, kalau kita lihat dari yang nama-nama yang ada ini kan umumnya adalah orang-orang yang punya kapasitas teknis di bidangnya masing-masing. Erlangga Hartarto misalnya politisi kawakan, tapi juga orang yang memiliki kapasitas di bidang perindustrian, karena dia juga seorang pengusaha. Kemudian juga nama-nama yang lain ya, nama yang seperti Archandra Tahar itu dikenal sebagai lulusan ITB yang pernah yang tidak asing juga dengan dunia sumber daya mineral gitu. Jadi secara keseluruhan kita bisa melihatnya begitu. Karena itu seharusnya dari segi teknis bidang yang mereka kuasai, ya seharusnya itu tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menyesuaikan diri seharusnya. Nah, tinggal lagi bagaimana mereka menyesuaikan diri secara koordinatif dengan menteri-menteri yang lain yang terkait. Betul. Ya. Nah,